untuk jamaah haji itu untuk apa jam-jam itu gelas jam-jam itu sekali remes itu loh. Itu dari Cina loh. Gimana sih? Apa emang dari Yaman dia yang impor? Ah, Sekarang orang Cina, kalau ngomong Cina yang asli RRC sana sekarang ini saja Kang Kamandano. Kalau mau lawan Yaman, mau kencing doang, dikencingin doang tenggelam tuh Yaman. nggak usah pakai sepeda juga. Nggak usah naik Lah sepeda niru karena niru bahasane Somat sampean, Mbah. enggak, Iya, Bah, iya. Pak Nur. Nggak Nah, usah pakai sepeda juga karena sepeda itu limban pit. Kalau bannya bocor nggak usah limban pit tuh. aku ngikut bahasanya ini, dia ngikutin MZ, kencingin doang katanya. Habis ya. Kan duduknya 1 miliar lebih kok. Ya loh, kan luar biasa. Artinya, Modal modal jadi presiden aja cuma jual limban pit bisa. iya. Nah, Islamnya 1%, berarti Islamnya hampir sama. Nomor 2 dunia itu di Cina, Islam terbesar. Sunan Gunung Jati menikah dengan orang China. Nah, ketika sekarang kita dibenturkan dengan saudara daripada keturunan Cina, ya ini merupakan propaganda yang akan memunahkan satu bangsa. Karena bangsa ini adalah bangsa Australia yang bahkan di Alas Purwo sendiri itu adalah alas yang paling ujung di Pulau Jawa yang pertama kali adanya hutan Purwo. Itu pertama kali juga diturunnya bangsa Australnesia di sana untuk menjelajahi hutan dulu. Kan luar biasa. Nah, sekarang andaikan saja saudara-saudara dari keturunan Cina hengkang dari Indonesia, ya bangkrut Indonesia. Waduh, di Cina sana ada makam yang namanya makam sahabat. Itu masih ditemukan tertua tuh, terkubur baru ditemukan beberapa tahun yang lalu. Ramainya sekarang, tapi orang ke situ dibagiin duit, bukan dimintain duit. Dan lebih idealis orang-orang China di luar negeri pun masih membawa Indonesia. Nah, ini orang Tarim di Indonesia malah membawa Tarim, bukan membawa Indonesia. Tinggal di Indonesia, PAB segala macam di Indonesia, malah mengelulukan leluhurnya yang notabene negara miskin dunia. Kan aneh bin aja. Jadi kita bicara objektif saja sebenarnya lah. Jadi kita tidak jangan dibenturkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika bangsa lain datang di Indonesia itu welcome, siapapun boleh, akan tetapi sama-sama membangun, jangan kemudian menjadi provokator, membuat situasi tidak kondusif, memecah belah, bahkan mentang-mentang yang paling hebat, paling mulia, yang paling berjasa. Di Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia negara majemuk yang merdeka pun merupakan daripada akumulasi dari berbagai macam suku, bahasa, dan budaya. Tidak bisa mengklaim paling berjaya. Nah, kenapa ini terjadi semua polemik ini? Di samping merupakan kodok-kodoknya Allah Ta'ala juga karena ada sebab akibat. Coba mereka baik-baik saja, santai saja, selayaknya pada yang lainnya, aman sampai sekarang. Tidak mungkin terusik. Nah, karena mereka lah yang memulai, ya, sehingga kau yang mengawali, engkau yang memulai, ya harus engkau yang mengakhiri, kan begitu. Nah, saya berharap teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, ya jangan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Enggak perlu takut. Yo, wassalamualaikum. Seorang pejuang itu penjara itu merupakan nyanyian, bahasanya begitu, ya kan? Penjara atau mati itu biasa saja dalam pejuang. Toh sejarah akan membuktikan itu seorang pejuang.
Ini judulnya apa lu nih coba? Mbak Lawi. Ya, Mbak Alwi, Bang. Monggo bernarasi. Ya, Mbak Lawi itu kan penemu segala bidang, topeng monyet semuanya gitu. Ya, jadi Mbak Lawi ini saya perhatikan ada kerjasama dengan dukun-dukun yang ada di Jawa gitu. Dengan program pesugihan gitu, dengan kuburan-kuburan gitu. Mohon maaf, Bang, tentang dukun. Dukun itu adalah budaya bangsa, yang itu adalah nilai positif. Karena dulu adalah profesi yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Cuma zaman sekarang dukun sudah mulai menjadi istilah yang negatif karena ada klinik, penyembah kuburan dan lain sebagainya. Padahal dukun dulu itu sangat sangat dibutuhkan oleh Dukun di masyarakat seperti dalam dukun bayi, dukun literasi pijet, bahasa dan lain itu sebagainya. apa sebenarnya? Kalian nggak ngerti Yang lainnya saja, kalimat dukun yang klinik atau apa dalam itu. literasi Lanjutkan, bahasa itu artinya apa? Dukun itu asal kata doa ya dakwah wa doakun. Jadi Kalau orang dukun, yang berdoa doanya mendapat kun-kunnya Allah Ta'ala. Kemudian itu tekun. Alkemi, tenang ya. Gua udah siapin. Nggak lama lagi. Mana Kimi? Kimi? Monggo Bang Sofyan, lanjutkan tadi. Sudah agak Aduh, ini menarik kawan itu. lama saya. Ini kawan lama saya nih, Alkemi. Ya. Begini mancing di sinilah. Gua lagi malas bahas debat-debat temen lo. Bang Jerman Lagi mana? ada Alkemi, gua mikir dulu. Bang Jerman mana? Pernah nampak lagi? Bang Jerman udah tenggelam lama, Walah. main di Facebook kayaknya. Udah turun Nih kelas lagi. teman-teman, Turun kelas kayaknya. ada cerita begini. Ini tempat saya ya, ini bukan hoax nih, fakta. Orang itu menyembuhkan segala macam penyakit sembuh loh waktu hidupnya. Umurnya berapa nggak tahu. Anak-anaknya meninggal, udah tinggal cucu-cucunya. Sampai ada cicit-cicitnya itu udah banyak banget. Kira-kira umur udah lebih dari 90 tahunan lah. Ternyata dia nggak meninggal di situ. Dia pindah, nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana dia. Terkenalnya di daerah saya itu dukun. Jadi kalau orang patah tulang, jangan orang patah tulang, orang kena santet aja ditiup aja sembuh. Dia pindah lagi daerah lain. Begitu lama sekitar 20 tahun dia datang lagi. Posisi cucu-cucunya udah tua-tua semua. Tapi dia tetap aja itu. Dan di tempat lain dia udah punya keluarga lagi. Itu kan Itu pola makan. dikenalnya dukun. Padahal ternyata Pola makannya benar itu. Banyak konsumsi ternyata beliau itu adalah mursyid Toreko. panjang lagi. Jadi itu. dicari-cari oleh orang-orang Toreko sampai orang ini datang. Itu ada Yang tuh. enggak seperti itu. Oi, halo. Jadi menutup diri itu dengan kamuflase orang-orang yang udah makomnya beda ya, Pak Nur ya, Pak Yai. Makomnya sudah luar biasa, jadi udah nggak butuh nama lagi dia. Ya cuman gini yang saya sekarang berharap jangan ada caci maki di antara saudara. Artinya caci maki tapi yang santun. Gimana bisa nggak? Kalau saya caci maki Kang Sofyan Amin udah biasa kayak. Kang Sofyan ini udah kenal lama saya. Cuman tak caci maki aja, ini murtad biasanya. Ya biasa itu. Ini Biasa. kawan lama-lama semua nih. Kawan lama kita itu. Kang Sofyan itu anak abah. Tapi kalau kepepet namanya kepepet nggak apa-apa juga. Alasannya kan Loh, kepret. Kepepet ora bener narasi kepret.
Caci Loh, maki saya yang itu orangnya santun. Arfan nanya ini, caci maki yang santun bagaimana Mbak Nur? Ya artinya kalau Loh, saya semakin nggak pernah ngomong ya nggak risik. jadi caci Risik itu maki mesum nggak namanya. pernah. Nggak pernah. Saya cuma bilang risik itu cuma lihat pepeknya Rifirza doang. Itu. Provokator itu perlu itu saya lihat itu. Loh Kenapa ya, perlu? enggak cuma lihat pepe doang dibilang mesum gimana sih? Ya, Kamu itu. untuk membangunkan orang tidur kan? Lah iya. Provokator. Benar itu, provokator benar itu untuk bangunkan orang tidur. Biarin sel-selnya tidur, kita kan udah tahu kemarin yang di Aceh siapa. Dan udah dirilis. Kita yang orang dalam udah tahu semua. Tinggal ciduk selesai. Dan narasi-narasi dari akun-akun siapa juga kita udah tahu, dari media sosial mana kita tahu. Kita udah rekam semua. Gimana Itu cerita Pak Lawi gimana sekarang itu? Udah redup atau gimana? Udah subur lagi saya lihat apa? Aku nggak urusan bang, nggak urusan. Kabarnya sih udah nggak laku di panggung-panggung. Jadi waktu Maulid pernah diundang lagi, dulu kan wajib ada Habib. Mulai redup, Habib, gelar Habib udah pada ditinggalin. Udah nggak ditinggalin pede karena nggak pakai bisa gelar Sayyid, Habib gimana sekarang. sih? Jangan panggil Habib, panggil Mas, jangan panggil Sayyid. Dengan Kalau Said. masalah pernasaban udah selesai. Citari menjadi panggilnya gitu. Kalau yang percaya ya silakan percaya sampai kiamat. Percaya nggak apa-apa. Dulu yang percaya itu selamat, nggak percaya sesat katanya. Percaya silakan sampai kiamat, nggak percaya ya orang-orang nggak percaya nggak jaminan neraka, yang percaya nggak jaminan surga.